Tahun liturgi C dengan tema Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Marilah kita berdiri untuk mendoakan Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Kor dari lingkungan Santa Maria, tata laksana dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, intensi misa kita pada perayaan Ekaristi petang hari ini mengucap syukur bersama Yohan, Alin dan keluarga, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga atas terkabulnya doa permohonan melalui doa rosario dan doa novena 3 kali Salam Maria. Mohon penyertaan serta pertolongan Bapa untuk rencana dan persiapan studi selanjutnya. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Bersama keluarga Bapak Halim Gani mengucap syukur atas ulang tahun Keti Gani yang ke-78, Bapak Halim Gani yang ke-63, dan Dwi Urip Yani yang ke-61. Semoga mereka dan seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Bersama keluarga Bapak Sugandi mohon berkat Tuhan bagi istri terkasih Ibu Yulianti yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan berkat kesembuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Sebagaimana kita bisa memahami dan bisa juga mengerti, menerima bahwa kehidupan kita seperti suatu perjalanan, demikian juga kehidupan gereja yang terus bergerak juga sampai di zaman ini, juga sampai saat ini, dengan segala macam keragamannya, dengan segala macam persoalannya. Namun demikian, kita yakin dan percaya, sebenarnya segala hal kita bisa hadapi, asalkan kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera akan kita capai kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mencari perkenanan Allah, bukan hanya sekedar perkenanan manusia. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita membuka hati dan pikiran kita untuk Allah yang hadir di sini dalam firman-Nya, dalam roh-Nya, juga dalam Ekaristi yang akan kita terima. Dan dengan rendah hati mohon belas kasih Allah untuk segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan.
Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang.
Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya. Dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Damai Aku tinggalkan kepadamu, damai-Ku akan Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang untuk kembali kepada kamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan.
Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore. Kita semua sudah mendengar sabda Tuhan hari ini, dan dalam Injil Yesus menegaskan sekali lagi dalam amanat perpisahannya atau dalam amanat wasiatnya untuk kita semua agar kita dapat hidup dengan benar di hadapannya dan juga di hadapan sesama manusia, agar kita dapat melaksanakan tugas panggilan kita sebagai ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengasihi Dia, dan tandanya kalau kita mengasihi Dia, kita pasti melaksanakan firman-Nya atau perintah-perintah-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus mengatakan kalau kita mengasihi Dia, pasti Dia akan melaksanakan perintah-perintahku. Kita mencoba untuk memperdalam apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus perintah-perintahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, barangkali secara sederhana kita memahami apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebagai perintah-perintahnya, ya seperti kalimat-kalimat yang kita dengar di dalam kitab suci, terutama Injil dan juga surat-surat melalui para rasul yang disampaikan kepada kita, yang kita sebut dalam Alkitab. Dan itu berarti Alkitab itu sungguh berarti berisi tentang perintah-perintah Allah. Kita memahami perintah-perintah Allah bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ajakan-ajakan, atau bukan hanya sekedar tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu. Karena sebetulnya yang disebut dengan perintah-perintah Allah tidak lain adalah berkaitan dengan bagaimana atau juga cara Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita manusia. Itulah yang disebut dengan wahyu. Pemahaman wahyu di dalam gereja Katolik tentu saja berbeda dengan yang dipahami orang kebanyakan. Kalau yang namanya wahyu itu ya mungkin seperti kita memahami orang mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit atau mendapatkan pencerahan, ya. Itu berarti bahwa sesuatu itu ya semacam masukan atau juga sesuatu yang kita pikirkan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam ajaran gereja kita diajarkan tentang wahyu itu bukan hanya sekedar perintah atau suruhan, tapi sebetulnya kalau disimpul dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, wahyu itu adalah sekali lagi dengan kebaikan dan kebijaksanaannya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi sebetulnya kalau kita mendengarkan kitab suci, sebetulnya kita bukan sekedar mendengarkan perintah-perintah, tapi kita sebetulnya sedang menghadapi Allah sendiri yang menyatakan diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan perintah-perintah Allah, sebetulnya kita tidak hanya berhubungan dengan kata-kata, tapi berhubungan dengan seorang pribadi, yaitu dalam iman kita Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam hal demikian itu, maka sangat penting kita sadari kalau kita mendengar sabda Tuhan, kita diundang
kita dipanggil untuk membangun suatu hubungan, relasi antar pribadi, bukan hanya dengan berhubungan relasi dengan kata-kata, tapi sebetulnya dengan seorang pribadi, yaitu Allah sendiri, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, benarlah kalau tadi Yesus mengatakan, kalau orang mengasihi, ya tentu saja bukan hanya mendengar kata-katanya, tapi mengasihi seorang pribadi, mengasihi seorang yang memberikan dirinya juga kepada kita. Maka tadi Yesus mengatakan, kalau mereka melakukan itu, kami akan datang kepadanya, kami akan tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, konsekuensinya sangat besar dalam penghayatan hidup kita kalau kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Allah itu ya sebagai pribadi, bukan sekedar hanya dengan kata-kata. Bagaimana itu bisa dipengerti, dipahami? Ya kalau hanya dengan hubungan dengan kata-kata, bisa saja bahwa kita mendengarkan firman Allah itu sekedar informasi saja, ya. Tidak ada hal yang menggerakkan, ya. Romo mau memberi contoh itu ya, kalau hubungan relasi seorang anak dengan ibu, ya. Kalau seorang anak dan ibu itu hanya membangun hubungan relasi itu hanya sekedar mendengar informasi, maka memang tidak ada gerakan apa-apa. Misalkan saja kalau ibu sekedar mendengar informasi dari anaknya, anaknya mengatakan, "Mama, aku lapar." Kalau ibu itu hanya sekedar menerima berita itu sebagai informasi, paling-paling dia bilang pada anak, "Oh, gitu toh, lapar toh," gitu ya. Ya hanya sekedar gitu saja. Tapi karena ada hubungan relasi antara anak dengan orang tua, antara anak dengan seorang ibu, Romo yakin kalau ibu mendengar anaknya mengatakan demikian, dia tidak akan bereaksi, "Oh gitu toh, lapar toh," gitu. Enggak. Pasti seorang ibu akan melakukan apa? Kalau anaknya bilang, "Mama, saya lapar." Apa yang akan dilakukan oleh ibu? Ya, pasti dia akan pikirannya segera mencari makanan. Minimal dia bertanya, "Kamu mau makan apa?" Atau mungkin kalau dia ingat belum masak, "Sebentar ya nak, mama masak dulu." Ya, ada suatu gerakan, ada suatu tindakan. Maka kalau Yesus mengatakan kalau orang mengasihi aku, dia akan melaksanakan perintahku. Itu kalau kita punya hubungan relasi sebagai, kalau dalam perjanjian lama, sebagai pencipta dengan ciptaannya. Ya. Dan dengan Yesus putranya, ya tadi banyak contoh dalam kitab suci ya. Misal saja Yesus bertemu dengan Bartimeus ya, seorang buta ya, seorang buta itu. Ya. Seorang buta itu, Bartimeus itu ketika mendengar kegaduhan, dia mengenal, sudah pernah mendengar, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu." Yesus menanggapi seperti itu. Dan orang buta itu mengatakan, bukan lagi Yesus anak Daud, tapi Rabi, ya, atau Tuhan. "Aku ingin melihat. Aku mau melihat." Dan Yesus mengatakan, "Melihatlah." Maka ada hubungan relasi, komunikasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka memang sekali lagi Yesus memberikan
wasiat kepada kita dengan begitu banyak cara. Yesus mau mengatakan bagaimana maknanya hubungan kasih itu antara Dia dengan orang-orang yang mencintainya. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan, kita rasakan bahwa kita tidak hanya berhubungan dengan kata-kata atau kalimat, tetapi sebetulnya kita sedang berhadapan dengan seorang pribadi yang mengundang kita untuk membangun relasi dengannya, relasi kasih. Dan kalau itu terjadi, dari pihak kita memang sekali lagi kalau mengatakan tentang cinta kasih, kita juga rendah hati. Kasih yang kita hayati, cinta yang kita hayati itu selalu terbatas. Tapi kasih Allah kepada kita tidak berkesudahan. Lebih daripada yang sekedar kita harapkan dan kita minta, bahkan yang kita percaya. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita juga supaya bertumbuh berkembang dalam iman, dalam pengharapan dan kasih itu, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama kita ketika menghadapi segala macam tantangan, situasi dalam kehidupan kita. Contohnya yang terjadi di dalam bacaan yang pertama. Lihat jemaat perdana para rasul itu menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan. Yang satu mengatakan, ya kalau mau menjadi pengikut Kristus, ya kamu karena mereka orang Yahudi harus disunat dulu. Orang-orang yang tidak Yahudi juga harus disunat. Tapi Paulus dan Barnabas mengingatkan apa ya harus sampai seperti itu. Yang bukan menjadi kebiasaan mereka. Tidak perlu dipaksakan kepada mereka. Menghadapi situasi itu mereka berbicara. Bukan sekedar untuk mengedepankan pikiran mereka sendiri. Tapi seperti kita dengar tadi, adalah karena kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Mereka memutuskan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, ya tidak harus bahwa orang itu menjalankan tradisi keyahudian. Orang yang tidak menjalankan tidak ada masalah. Yang paling pokok adalah tadi bahwa orang membangun hubungan relasi dengan Yesus, dan juga ketika mendengarkan sabda Allah, mereka sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dengan cara menafsirkannya sendiri. Tuhan menghendaki sesuatu yang baik. Tuhan menawarkan keselamatan. Maka tadi dalam Injil Tuhan mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Dan damai yang diberikan Tuhan Yesus memang dikatakan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Barangkali kalau kita itu rasa damai itu barangkali sekedar perasaan saja. Yang namanya perasaan damai, kalau perasaan kan ya mungkin sekarang ini ya, detik ini kita merasa damai, bentar lagi sudah beda lagi. Sudah berbeda. Jadi damai yang dimaksudkan Yesus bukan sekedar rasa tenang, perasaan tenang, bukan. Tapi suatu panggilan, ya, panggilan untuk apa? Ya, untuk tadi mewujudkan kesejahteraan bersama. Santo Bapa Fransiskus yang baru saja meninggalkan kita memberi pesan kepada kita seperti yang juga disampaikan oleh Yesus sendiri dalam tugas perutusannya. Roh Tuhan ada padaku. Aku sudah diurapi dan diutus untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang tawanan, kepada orang miskin, kepada pembebasan kepada yang tertawan dan lain sebagainya. Maka
seperti Bapak Fransiskus sendiri selama hidupnya mendorong kita, memanggil kita untuk apa? Mewujudkan damai sejahtera itu memang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan satu dengan yang lainnya. Memperhatikan bahwa kita mempunyai tugas tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita. Bukan hanya antar sesama manusia, tapi juga keprihatinannya tentang alam semesta ini dengan ajaran-ajarannya dalam Laudato Si, mencintai alam, menjaga keutuhan alam sebagai tempat tinggal bersama dan lain sebagainya. Lebih lagi dalam hidup persaudaraan yang sejati, yang dimana kita sadari kita ini sangat banyak dan berbeda-beda. Tapi bukan itulah yang dikedepankan, tetapi justru kemanusiaannya, kesejahteraannya, dihormati hak dan kewajibannya, martabatnya sebagai manusia. Itulah yang menjadi panggilan kita untuk mewujudkan damai sejahtera sebagaimana Tuhan hendaki kepada kita. Maka kita tidak boleh membangun ghetto dalam kehidupan kita, membangun kesejahteraan kita sendiri. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Di mana kita hadir mestinya dapat dirasakan bahwa banyak orang mengalami kegembiraan, sukacita, dan juga dibebaskan dari banyak penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga sebagai gereja, dalam ajaran sosial gereja, kita juga diajarkan supaya kita mengedepankan yang namanya martabat manusia. Mengedepankan yang namanya bonum comuni, kebaikan bersama. Bukan hanya sekelompok atau segelintir orang, tapi kita mengedepankan bagaimana supaya semua boleh mengalami kebaikan. Dan kita sadari tidak semua kita punya kemampuan yang sama, maka diundang kita untuk membangun sikap solider, membangun juga sikap subsidiaritas, solider, dan juga kita berani berbagi. Tidak semua orang beruntung, kita yang beruntung, kita yang mendapatkan kelebihan, kita membagi kepada yang sesama supaya tidak ada yang berkekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sekali lagi dalam ajaran sosial gereja kita dipanggil untuk menjaga keutuhan alam ciptaan ini. Maka semoga sekalipun sebagaimana Yesus katakan, aku mengatakannya ini selagi aku bersama-sama dengan kamu. Nanti akan ada penolong yang akan menuntun kamu semua kepada kebenaran, yang akan mengingatkan kamu semua tentang apa yang sudah aku sampaikan kepadamu, yang telah kuwahyukan kepadamu melalui perkataan maupun dalam pribadi Yesus Sang Putra yang tidak lain adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama berdiri dalam rasa syukur, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita.
Dengan terang Roh Kudus itulah, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur boleh mengalami kehadiran-Mu secara nyata bersama Yohan dan Alin serta keluarga, mengalami kehadiran-Mu dengan pengabulan doa-doa permohonan mereka melalui doa novena, dan juga bersyukur bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, mengalami kehadiran-Mu dengan berkat-Mu, memberikan rahmat kehidupan pada mereka, memberikan juga kesehatan, kesejahteraan, sukacita kepada mereka. Ya Bapa, semoga semuanya ini, pengalaman akan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu ini menumbuh kembangkan iman kepercayaan mereka, dan juga menumbuh kembangkan pengharapan serta mendorong mereka untuk mewujudkan cinta kasih yang sebagaimana mestinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mengingat saudara kami Ibu Yulianti yang sedang sakit. Bapa, kami mohon berkat-Mu, rahmat kesembuhan, terlebih lagi rahmat ketabahan, dan terlebih lagi rahmat keterbukaan hati, pikiran, dan kehendak bebas untuk dapat mempersatukan apa yang dialami dengan putra-Mu sendiri dalam seluruh hidupnya, sehingga dia pun dalam situasi ini mampu memaknai secara baru apa yang sedang dialami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putra-Mu, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik ini berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita hidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ibu, Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak, marilah kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu di mana Roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita sekalian diundang untuk merayakan misa Hari Raya ini pada hari Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 8 pagi di gereja. Setengah jam sebelumnya, ada doa rosario yang dipimpin oleh petugas tata laksana. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Niko Alvino Simatupang, putra dari almarhum Bapak Bisker Bernardus Simatupang, dan almarhumah Ibu Ruslina Hutajulu, warga lingkungan Angela, dengan Maria Veronica Yosiana Manalu, putra dari Bapak Harap Parlindungan Manalu, dan Ibu Rosmiani Tambatua dari lingkungan Emmanuel, Paroki Santo Stefanus, Talang Betutu. Rencana perkawinan tanggal 31 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus, Talang Betutu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Purwadi, putra dari almarhum Bapak Yakobus Purwanto dan Ibu Teresia Sri Sulatina, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Christina Goretti, putri dari Bapak Christianus Kris dan almarhumah Ibu Gertrudis Pusbandina, warga lingkungan Barbara. Rencana perkawinan tanggal 1 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rionaldo Cornelius Wijaya, putra dari Bapak Alex Petrus Wijaya dan Ibu Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benediktus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Bapak Petrus Mariar Pendi Kusuma dan Ibu Vincentia Faris dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Maradona Sitompul,
putra dari Bapak B.E. Sitompul dan Ibu N. Siburian dari Lorong Mufakat, Sungai Selincah, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Bapak Ara Sitohang dan Ibu Floridina Manik, warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdian, putra dari Bapak Hendrikus Guido dan almarhumah Ibu Lorencia Ponia, warga lingkungan Petrus 1, dengan Brigita Adina Wohingminati, putri dari Bapak Agustinus Bambang Widiat Moko dan Ibu Anastasia Septini Betty dari Paroki Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei untuk mengikuti rekoleksi dan penyegaran janji perkawinan. Rekoleksi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei, mulai pukul 13 sampai 15 di Balai Paroki. Penyegaran janji perkawinan dilaksanakan dalam misa hari Minggu, tanggal 1 Juni di gereja. PIC, Leo, dan pengurus lingkungan. 4. Giat WKRI DPC San Frades. Hari Minggu, tanggal 1 Juni, mulai pukul 10 di Balai Paroki akan dilaksanakan konferensi cabang wanita Katolik RI DPC San Frades. Semua anggota diundang untuk bisa hadir. PIC Lena. 5. Penerima atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. 6. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 31 Mei dan 1 Juni, Hari Komunikasi Sosial Sedunia, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk komunikasi sosial tingkat nasional dan keuskupan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan mohon berkat Tuhan, agar apapun yang kita rencanakan, yang akan kita buat selanjutnya, senantiasa di dalam berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Bapak, Saudara, dan Saudari anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga dan komunitas, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebab bukan